Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dapat bersama-sama kembali kita untuk mengkaji, mempelajari sama-sama kitab Daqaiqul Akhbar yang pada minggu kemarin telah memasuki bab 19 namun belum selesai, yang akan dilanjutkan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan minggu yang lalu dari bab 19 ini yaitu membahas tentang kembalinya ruh ke kubur dan ke rumah. Bahwasanya setiap ruh itu dari hari pertama meninggal itu 1 bulan akan berkeliling di rumah kita, dan setelah setahun ruh ini akan pulang ke rumah, yaitu pada malam Jumat, pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, pada malam Lailatul Qadar, malam Jumat pertama setiap bulan Rajab. Ini yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya untuk pengingat kepada kita. Wa qad qila innar ruha fi majmu'il hayawanati. Dan sungguh dikatakan sesungguhnya ruh itu yang telah lepas dari tubuh manusia itu fi majmu'il hayawanati, itu berada di kumpulan hewan-hewan. Karena memang ada pendapat bahwa ruh orang yang mati itu, terutama orang yang mati dalam keadaan penasaran, itu ruhnya akan berada di tubuh hewan-hewan. La fi jami'il badani, tidak pula ruh itu ada di seluruh badan kita. Jadi ketika kita hidup seperti ini nih, ruh kita ini tidak ada di seluruh badan kita ini, Pak, dari kaki sampai kepala misalnya ya. Enggak. Lakinnahu fi juz'in minal ajza'i ghairu muayyanin. Tetapi ruh itu akan ada pada salah satu bagian yang ada di tubuh kita. Buktinya apa? Bidalilin, dengan dalil, dengan bukti, dengan alasan. Annahu yajrahul wahidu jarahatin katsiratin fala yamutu. Ada seseorang itu yang melukai seseorang dengan luka yang banyak di tubuhnya, tetapi fala yamutu, buktinya tidak mati. Wa yajrahul wahidu jirahatan wahidatan fa yamutu. Tetapi ada kadang orang melukai seseorang itu hanya satu bagian saja di tubuhnya itu yang dilukai, kemudian orang itu mati. Li'annaha asabatil makanul ladzi halla fihi ruhu. Karena yang satu bagian saja yang terluka di tubuh manusia itu yang membuat orang mati itu, kebetulan disitulah posisi ruhnya. Jadi meskipun di tubuh ini penuh dengan luka-luka karena ditikam dan sebagainya, ada orang itu yang tak mati karena kebetulan di banyak luka yang ada di tubuh itu, di situ yang tempat lukanya itu bukan ruhnya di situ,
Nah, ini yang dimaksud oleh ulama ini. Jadi ruh ini tidak lalu menempati seluruh badan kita ini. Wakila ada pendapat lain juga, ar-ruhu halatun fi jami'il badani, li'annal mauta fi jami'il badani yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Ada yang berpendapat bahwa ruh itu memang di seluruh badan. Karena sesungguhnya kematian itu fi jami'il badani itu berlaku pada seluruh tubuh. Nah, menjelaskan atasnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kul katakan Muhammad, aku yang telah menghidupkan pada kali pertama. Itu dalilnya. Fa in qila mal farqu bainar ruhu war ruwan. Ketika ditanya atau dikatakan apa perbedaan antara ruh dan ruwan? Jadi ada ruh, ada ruwan. Ruwan itu sukma. Jadi ada ruh, ada sukma. Ada ulama yang mengatakan antara ruh dengan sukma ini sama. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa antara ruh dengan sukma itu beda. Kulna huma wahidun laisa bainahuma farqun kama annal badana ma'al yadi wahidun. Pertama yang mengatakan bahwa antara ruh dengan sukma itu tidak ada bedanya, diumpamakan seperti ini. Diumpamakan badan dengan tangan. Tangan ini bagian dari badan. Kalau ruh itu adalah badan, maka sukma ini tangannya. Maka dia itu satu. Lakinnal yada, akan tetapi tangan itu tadhab. Itu bisa pergi, artinya bergerak kemana-mana. Kalau badan tidak. Wa taji'u, dan bisa datang kalau tangan. Wal badanu la yataharrak, sedangkan badan itu tidak bergerak dia. Wa kadarwanu, begitu juga sukma, yadhabu wa yaji'u wa la yataharrak qattun. Itu bisa pergi, bisa datang kalau sukma itu. Wa la yataharrak, dan tidak bergerak. Tsumma maudhi'ur ruhi, kemudian tempatnya ruh fil jasadi, di dalam jasad, ghairu muayyanin, itu tidak jelas, tidak nyata, tidak tentu ada di posisi mana di tubuh kita ruh itu. Wa maudhi'ur ruwan bainal hajibaini, sedangkan tempatnya sukma itu ada di kedua alis kita ini. Itu tempatnya sukma. Fa idza zalatir ruhu matal abdu la syakka. Ketika ruh dari badan kita ini keluar, maka orang akan mati. Seorang hamba itu akan mati, tidak diragukan, itu pasti mati. Wa idza zalar ruwan yanamul abdu. Tetapi ketika sukma yang pergi, maka orang itu akan tidur. Jadi sukma itu ketika dia meninggalkan tubuh ini pada saat kita tidur. Artinya kalau dia pergi, kita pasti tidur, Pak. Kalau dia datang kembali ke tubuh kita, kita bangun. Jadi yang menentukan tidur dengan tidaknya kita itu proses datang dan perginya sukma. Itu kalau dijelaskan di kitab. Jadi orang sering tidur, sebentar bangun, berarti sukmanya itu pulang pergi itu. Bentar pergi, sebentar datang. Itu bedanya antara ruh dengan sukma. Diumpamakan oleh ulama di sini kama annal ma'a, sebagaimana air ida subba, ketika dituang apa itu air, fil kus'ati, pada satu piring, wa wudi'at fi baitin, dan piring itu ditempatkan di rumah,
Nah, terus wa waqa'atis syamsu 'alaiha. Nah, kemudian sinar matahari itu menerangi piring yang berisi air tadi. Mingkutin, dari celah-celah atau dinding rumah. Kadang ada rumah bocor, berlubang, Pak. Ada piring berisi air, matahari bersinar, dari lubang itu sinarnya langsung ke piring ini. Ini yang maksud di kitab ini. Fasya'uha bisyakfi walam yataharrak. Sedangkan pantulannya itu pasti dia ke atap. Dari piring yang berisi air ini memantulkan sinar matahari ini ke atas begitu. Nah, seperti itu maksudnya. Walam yataharrak al-qus'atu. Piring tidak bergerak tapi pantulannya naik ke atas. Nah, ibaratkan antara ruh dengan sukma seperti itu. Lam tataharrak al-qus'atu min mawdi'iha. Maka dalikan ruhu, begitu juga ruh. Sakanatil badanu wa sya'auha fil arsy. Begitu juga ruh, begitu juga badan ini tetap diam. Pantulan dari badan, dari ruh itulah yang sampai ke arsy. Wa huwa ruwan. Yang ke arsy inilah yang disebut sukma. Fayara ru'yan fil manam wa huwa fil malakut. Maka orang yang tidur terkadang dia akan melihat di dalam tidurnya, bermimpi. Itulah mimpinya itu kadang di alam malakut, di awang-awang. Jadi yang bisa mendatangkan mimpi kita kalau tidur itu karena sukma kita yang sedang pergi dari tubuh kita itu. Sampailah ke alam malakut, kita mimpi tentang yang aneh-aneh dan sebagainya. Jadi proses terjadinya mimpi itu dari sukmanya itu, bukan ruh, bukan. Selanjutnya wa amma maskanur ruhi, dan adapun tempatnya ruh ba'dal qabdi, setelah tercabut dari badan. Fakilah, maka dikatakan oleh satu pendapat, maskanu hasur, tempatnya adalah di dalam trompetnya malaikat pemegang sangkakala. Ini pernah kita bahas dulu di surah Yasin. Wa fihi sakbun, di trompet sangkakala itu terdapat lubang. Bi ada di kulli hayawanin yukhlaqu ila yaumil qiyamah. Yang setiap lubang itu sesuai sama dengan jumlah setiap hewan, setiap makhluk yang ada di dunia ini sampai hari kiamat nanti. Maka ketika orang itu akan meninggal, kan jatuh dari trompet itu. Wa in kana mutanaiman fahunaka wa in kana mu'adzaban fahunaka. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu orang yang berkenikmatan, artinya orang husnul khotimah, orang beriman, tempatnya juga di sana. Wa in kana mu'adzaban, dan apabila orang yang disiksa, orang yang tidak selamat, yang su'ul khotimah, fahunaka, maka tempatnya juga di sana. Wa yuqalu, dan dikatakan inna arwahal mu'minina, sesungguhnya ruh-ruhnya orang yang beriman, fi hawasi tuyurin khudrin fi illiyina. Jadi arwahnya orang-orang yang beriman ini ada di lambung-lambung burung-burung yang berwarna hijau di alam illiyin. Alam illiyin termasuk alam kenikmatan. Wa arwahul kafirina, dan arwahnya orang-orang yang kafir, fi hawasili toiri saudin finnari, yaitu berada di lambung-lambung burung yang berwarna hitam di neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan anna arwahal mu'minina, sesungguhnya ruhnya orang yang beriman, idza kubidat, ketika telah dicabut ruh orang yang beriman ini dari badannya, rubi'atha malaikatur rahmati, maka akan mengangkat siapa malaikat rahmah ila samai, ke langit as-sabi'at, yang ketujuh, bil ikrami wal a'izzai, dengan kemuliaan dan keagungan. Fayunadi munadin min qabli rahman, maka akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala
katabuha fi illiyin. Tulis kalian semua para malaikat terhadap amalnya roh ini, amal orang ini fi illiyin, di alam illiyin. Summa rudduha ilal ardi. Kemudian setelah itu rohnya itu kembalikan lagi ilal ardi, ke bumi. Qala fayarudduna ruhahu. Kemudian para malaikat mengembalikannya ke bumi, fi jasadihi, pada jasadnya, wa yuftahu lahu babun ilal jannati. Dan ketika roh telah kembali ke jasad di dalam kubur, fayadzuru, maka kemudian mayit itu yang ada di dalam kubur akan melihat ila maudi'i, terhadap tempatnya, fiha, di surga, hatta taqumus saatu, sampai nanti hari kiamat. Jadi orang di dalam kubur kalau yang husnul khotimah, meskipun belum masuk surga, tapi di mana posisi blok berapa di surga itu udah tahu dulu, karena diperlihatkan sudah di dalam kubur itu. Makanya orang di dalam kubur yang husnul khotimah itu, kata ulama, karena umatil arush, seperti tidurnya pengantin, pengen cepat kiamat itu, pengen cepat ke surga dia, meskipun ribuan tahun sekali pun tidak terasa, seperti sebentar saja. Kenapa? Karena yang dilihat siang malam itu adalah tempatnya di surga. Wa inna arwahal kafirina, adapun arwahnya orang kafir, idza kubidat rufi'atha malaikatul azabi, ketika telah diangkat, ketika telah dicabut nyawanya orang yang kafir ini, maka akan dibawa, diangkat oleh para malaikat siksa ila sama'i dunya, ke langit dunia. Fatughlaq, tetapi langit dunia menolak, terkunci. Dunaha abwabuha, jadi tidak bisa pintu-pintu langit dunia ini dikunci, tak bisa masuk ke sana. Wa yu'maru biraddiha, kemudian diperintah oleh Allah untuk dikembalikan lagi ila madda'i jasadihi, ke tempat beradanya jasadnya, yaitu di dalam kubur. Wa yadiku qabruhu, dan akan sempit apa kuburnya. Wa yuftahu lahu, dan akan ditampakkan baginya abwabun ilan nari, pintu-pintu di neraka. Fayanduru ila maq'adihi, kemudian dia, orang yang tidak selamat ini, akan melihat di tempat, ke tempatnya, hatta taqumus saatu, sampai hari kiamat. Jadi yang kebagian masuk neraka juga di dalam kubur, setelah roh kembali ke jasadnya, diperlihatkan tempatnya juga di neraka, blok berapa itu diperlihatkan juga sama. Wa ala hadza, dan atas pendapat ini, qauluhu alaihi salam, itu sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, hatta annahum la yasma'una sautani alikum wa innama mana'u minal kalam. Jadi kata Rasulullah, bahwasanya orang yang di dalam kubur itu akan bisa mendengar bunyi terompah, bunyi sandal orang-orang yang mengantar pada saat dikuburkan itu. Ketika dia pulang, orang yang mengantar ke rumahnya masing-masing, bunyi sandalnya itu kedengaran oleh yang di dalam kubur itu, Pak. Hanya saja muni'u minal kalam, orang yang di dalam kubur itu sudah tercegah, tidak diizinkan lagi oleh Allah untuk berbicara, karena mulut sudah tidak berfungsi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalilnya. Jadi pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, terkunci mulut-mulutnya, wa tukallimu aydihim, dan yang berbicara adalah tangan, wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki, kedua kakinya, bima kanu yaksibun, dari apa yang telah dilakukan ketika hidup dunia. Wa su'ila ba'dul hukama'i, dan telah ditanya sebagian ahli hikmah, mimmakanil arwahi ba'dal mauti, dari tempatnya ruh-ruh setelah kematian. Faqala, maka ada ulama berkata, inna arwahal anbiya'i alaihissalam, sesungguhnya ruhnya para nabi alaihissalam, fi jannati adnin,
itu berada di surga Aden. Wa takunu fil lahdi, dan ada ruh-ruhnya para nabi itu di liang lahat, di dalam kubur, maksudnya mu'nisatun, itu disediakan teman li ajsadiha, untuk jasad-jasadnya. Para nabi itu diberi teman yang menyenangkan di dalam kubur. Wal ajsadu sajidatun li rabbiha, sedangkan jasad para nabi itu di dalam kubur itu dia akan selalu bersujud, tetap bersujud kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahu syuhada'i, dan adapun arwah-arwahnya para syuhada, orang yang mati syahid, fil firdausi, itu di surga firdaus, fi wastil jannati, itu berada di tengah-tengahnya surga, fi hawasili tuyuri khudrin, itu berada di lambungnya burung-burung yang berwarna hijau, tatayyaru, yang berterbangan burung-burung itu, fil jannati, di surga, haitsu sya'at, kemanapun mereka mau, summa ta'ti ila qanadilin mu'allaqatin bil arsy, kemudian mereka setelah berterbangan datang kembali ke tempatnya. Di awal-awal dah dijelaskan, ruh orang beriman itu ditaruh di dalam satu kindil pelita, itu bab-bab awal kita udah bahas itu, yang tergantung bil arsy, di aras. Itu ruhnya orang yang beriman. Wa arwahu wildanul muslimin, sedangkan ruhnya anak-anak orang beriman, anak-anak Islam. Jadi anak kecil belum balik udah meninggal. Min hawasil asafiril jannati, yaitu berada di lambung-lambung burung pipit surga. Itu kalau anak kecil yang belum balik. Wa arwahu wildanul musyrikina, adapun ruh-ruhnya anak kecil yang musyrik, taduru fil jannati laisa laha ma'wa, dia akan berputar-putar di surga, tetapi dia tidak punya tempat, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Summa yakhdimunal mu'minina, kemudian nanti anak-anak orang kafir yang masuk surga ini nanti akan menjadi pelayannya orang-orang yang beriman di surga. Kenapa? Karena anak kecil meskipun dia anaknya orang tidak beriman, bukan anak orang Islam maksudnya, meninggal masih kecil, Pak, itu dia meninggalnya Islam. Karena yang menentukan seseorang itu kafir atau beriman itu sejak dia balik, sejak dia dewasa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, termasuk anak zina sekalipun. Maka kita tidak punya hak untuk menghina orang yang terlahir karena hasil zina. Kenapa? Sebab orang yang terlahir karena sebab zina, dia tidak pernah minta dia untuk terlahir seperti itu. Memang sudah takdir dia. Nasibnya seperti apa? Tidak ada bedanya dengan kita. Sama, kalau dia ahli ibadah, taat kepada Allah, dia sama berhak masuk surga. Bedanya hanya satu. Kalau anak hasil zina kemudian dia masuk surga, maka dia tidak punya hak untuk masuk surga pertama kali. Itu saja bedanya. Lainnya sama. Nah gitu, Pak, dijelaskan oleh para ulama di kitab ini. Wa arwahul mu'minina, adapun ruhnya orang-orang yang beriman, alladzina alaihim dainun wa mazalimun mu'allakun bil hawa. Kalau ada orang yang beriman, orang Islam, tapi ketika hidupnya banyak utang, wa madzalimun, dan dia suka mendolimi orang. Mendolimi orang itu utang juga, Pak. Terus sampai meninggal tak dibayar nih, atau tidak direlakan oleh yang memberi piutang, mu'allaqatun bil hawa, maka ruhnya akan tergantung di udara gitu, di awang-awang. La ittasala ilal jannati, dia tidak akan sampai ke surga, wala ilas samai, dan tidak juga ke langit. Jadi di antaranya ini, di awang-awang. Mana ada utang nih, bahaya.
Atau kita mendolimi orang. Kalau kita nempeleng orang, kalau orang itu tidak halal yang kita tempeleng, maka selagi hidup suruh tempeleng enggak ke kita, baru impas. Nah, mudah macam ini nanti roh kita ke surga tak nyampe, ke langit juga tidak ada di awang-awang, maka harus dibayar. Wala ila sama hatta yuaddi anha ad-dainu wal madalimu, sampai hutang itu dibayar dan kedoliman yang telah dilakukan kepada orang itu ditunaikan. Wa arwahul muslimina al-musirrina, adapun arwahnya orang-orang yang Islam al-musirrin, yang masih tetap saja seperti orang fasik. Dia ini orang Islam tapi dosa dibuat terus tiap hari, tak berhenti-berhenti nih, istiqomah buat dosanya. Tu'addabu fil qabri ma'al jasadi, maka dikubur akan disiksa dengan jasadnya. Wa arwahul kafirina, dan adapun arwahnya orang kafir, wal munafikina, dan orang munafik, fi sijjin fi nari jahannama, itu berada di alam sijjin namanya, dan nanti akan dimasukkan ke api neraka jahannam. Wa tu'radu 'alaiha ghadwan wa 'ashyan, dan akan dihadapkan, diperlihatkan kepadanya ketika di dalam kubur itu tiap pagi dan sore. Ya, tempat penantiknya. Nah, neraka jahanam. Sore gitu gam tunjukkan lagi. Jadi ditakut-takuti terus tuh. Mana bisa tenang? Tiap pagi, tiap sore diancam terus, ditakut-takuti dengan neraka macam itu. Jadi jantung darah naik terus, akhirnya tinggi darah dia. Wakilah, dan dikatakan an-ruha jismun latifun, dan dikatakan agak cepat Pak karena panjang, saya selesaikan bab ini. Wakilah, dan dikatakan an-ruha, sesungguhnya ruh jismun latifun adalah jasad jisim yang halus. Walidhalika la yuqalullahu ta'ala duruhin. Nah, karenanya Allah itu tidak diistilahkan dengan duruhin. Duruhin itu adalah makhluk. Li'annahu la yastahilu ayyakuna mahallan kal ajsam, karena ketika disebut duruhin maka Allah itu sama saja dengan makhluk. Dia itu butuh tempat, sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Kita, tubuh kita, jasad kita ini butuh tempat, Allah itu tidak butuh tempat. Maka tidak pantas, tidak layak sebenarnya Allah itu disebut du. Itu kata ulama seperti itu. Ada du, mempunyai. Wakila yanshakku minal hawa wa hadanil qawlani qawla man angkara adabal qabri. Ada lagi pendapat ruh itu nanti dia akan melebur, menyatu dengan angin. Pecah dia, melebur dengan angin, dengan air. Wahadanil qaulan, dan dua pendapat ini itu adalah dua pendapat orang yang ingkar dengan adab kubur. Makanya ada salah satu agama itu Pak, ketika meninggal dia dibakar. Setelah dibakar, abunya itu dibuang ke laut dan sebagainya. Ini yang dimaksud. Karena mereka meyakini bahwa siksa itu tidak ada. Dia dikembalikan ke alam, maksudnya ke air, ke udara. Nah, itu ada salah satu agama yang seperti itu. Nah, ini kata ulama, itu bagi orang-orang yang ingkar terhadap azab kubur saja. Ruya annal Yahuda, diriwayatkan sesungguhnya orang Yahudi atau datang ila Nabi alaihissalam fasa'aluhu anir ruh, kemudian dia bertanya tentang ruh, wa nasabir rokim, dan bertanya tentang ashabul kahfi, wa an Dzulqarnain, dan tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini nama nabi Pak. Fa nazala fi sya'nihim, kemudian turun di dalam persoalan mereka ini suratul kahfi, apa surat al-kahfi. Wa nazala fi haqqir ruh, dan turun di dalam kebenaran ruh. Qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ini ayatnya. Ketika mereka bertanya
orang Yahudi maksudnya, tentang ruh. Kul, katakan Muhammad, sesungguhnya ruh itu dari urusan Tuhanku. Wakila, dan dikatakan maknahu min ilmi rabbi, yaitu dari pengetahuan Tuhanku. Wala ilmu li bihi, dan aku tidak tahu tentang itu, kata Rasulullah. Kila anna ruh, sesungguhnya ruh itu laisa bimakhlukin, bahwa ruh itu bukan bimakhlukin, li'annahu amrullahi ta'ala kalamun. Nah, ini juga pendapat yang tidak perlu diikuti Pak Kila yang barusan ini, mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti holik. Dicantumkan di sini karena ada pendapat ulama yang seperti itu. Wa qila maknahu yakunu mir rabbi bi kalimatikun, dan dikatakan bahwa ada ruh itu mir rabbi, dari Tuhanku, bi kalimatikun. Jadi Allah itu hanya dengan mengucapkan kun. Wa innal amra ala darbaini, karena sesungguhnya perkara itu terbagi menjadi dua, kata ulama. Yang pertama itu amrul tizam. Perkara ini ada dua. Pertama, amrul tizam itu perkara wajib, ka amrihi bil ibadati ka sholati was shaumi wal haji, seperti perintahnya Allah kepada kita itu untuk beribadah, salat, puasa, haji. Itu nama istilah dalam agama, namanya amrul tizam. Yang kedua, wa amrut takwin, untuk melakukan, perintah, anjuran untuk melakukan, perintah untuk melakukan. Wa huwa amrukun ka qaulihi ta'ala, kul kunu hijaratan aw hadida. Kul, katakan Muhammad, kunu, adalah kalian semua, hijaratan itu menjadi batu, aw hadida atau menjadi besi, aw khalqan atau menjadi makhluk. Jadi kalapat kun, idza aradallahu syai'an ayyakula lakum fayakun, di dalam surah Yasin itu, kun yang dimaksud itu bukan Allah ketika ingin menjadikan sesuatu terus Allah mengatakan kun langsung ada barang itu. Bukan gitu itu Pak. Kadang ada orang menjelaskan seperti itu. Itu kalimat majas itu. Kalau di dalam tafsir Al-Quran itu disebut kalimat majas. Artinya Allah itu berhak dan bisa melakukan apapun. Tetapi bukan kunnya dengan harus mengatakan kun. Tanpa Allah mengatakan kun, sesuatu yang dikehendaki akan jadi. Itu kalimatnya kalimat majas. Kalau di dalam tafsir itu dijelaskan seperti itu. Makanya orang untuk memahami kitab itu, memahami Al-Quran itu, kita harus pandai ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Karena di dalam Al-Quran itu memang seperti itu. Jadi kalimatnya kun itu bukan Allah mengatakan kun kemudian baru ada barang. Tanpa mengucapkan kun itu ada Allah tetap bisa menjadikan sesuatu ada. Kun itu hanya khitabnya saja, kalimatnya kalimat majas saja. Nazala bihir ruhul amin. Ada juga yang berpendapat bahwa ruh yang maksud ruhul amin itu berarti malaikat Jibril. Wa qalu ta'ala yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Dalilnya adalah pada hari ketika tegak berdiri ruh dan para malaikat yang bersop-sop. Wa qila maknahu fi surati bani Adam, di dalam bentuk anak cucu Adam. Wa innahu malakun adimun yakumu wahdahu shaffa. Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah malaikat yang agung yang akan tegak dengan sendirinya dengan bersop-sop. Jadi maksudnya malaikat itu tetap dia menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang ruh ini yang kembali kepada jasad kembali dan ke kubur. Jika ada yang baik dari apa yang saya sampaikan ini semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, saya minta maaf. Aku qouli hadza inna siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiqul aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.